Om Swastiastu. Nggih. Pertama yang akan memperkenalkan diri dulu. Tiang niki dari Sanggar Seni Tabuh dan Tari Sarining Sunari yang berada di Banjar Anyar ya, di Banjar Anyar, Marga Dajanpuri. Yang akan sedikit menjelaskan artinya kronologi atau sejarah okokan yang berada di desa Dajanpuri niki. Dulu zaman terdahulu ya masyarakat kami di Marga umumnya khususnya di Marga Dajanpuri itu semuanya petani. Ya semua petani artinya warga masyarakat kami bekerjanya ke sawah. Di sawah itu ada pengembala ya, yang dimaksud pengendara sapi. Pada saat membajak sawah itu para petani membuat suatu kalung untuk sapi itu yang dinamakan sekarang itu keroncongan yang kecil ya, itu dibikin ya, mungkin supaya pada saat jalan membajak sawah itu berbunyi dia dan kedengaran bagus itu. Dan setelah itu padi menguning ya, padi menguning juga warga masyarakat kami membuat keroncongan yang lebih besar lagi. Ya, itu yang dinamakan okokan ya. Fungsinya untuk mengusir burung pada saat padi menguning itu. Ya. Terus kelamaan semua petani itu membuat seperti itu. Ya, membuat okokan dan yang kecil keroncongan untuk di sapi dan okokan untuk si petani untuk mengusir burung pada saat padi menguning itu. Dan di sana dibunyikanlah okokan itu bersama-sama para petani itu untuk mengusir burung itu. Dan juga ada salah satu dua petani juga membuat tek-tekan. Ya, itu juga fungsinya untuk mengusir burung. Ya, tek-tekan juga ada yang memainkan okokan, tapi karena di sana semua petani akhirnya mempunyai okokan di sana pada saat mengusir burung itu bersamaan dia. Keluar dari namanya kubu ya, seperti Balinya kubu. Dia keluar bawa okokan, satu pemimpin gubyung, akhirnya semuanya keluar dan dimainkan bersama-sama. Tapi tidak lama, cuma beberapa ya mungkin 1 menit aja. Lari gininya burungnya. Lagi untuk petaninya diam tadi kubu ya di tempat yang teduh. Datang lagi gini burungnya, lagi dimainkan bersama-sama lah seperti itu. Itu zaman terdahulu seperti itu. Dan akhirnya kelamaan memang terus modelnya seperti itu. Akhirnya kami di Dajanpuri, Marga di Dajanpuri berinisiatif membuat suatu yang kami namakan Blaganyur Okokan. Ya. Dulu Blaganyur Okokan itu cuma simpel ya. Pertama ada okokannya, dan terus ada tek-tekannya, ada gongnya, tawo-tawo, kendang, kecek kecil dulu. Kecek ricik namanya itu dulu zaman terdahulu. Tapi karena sudah perkembangan zaman, dari tahun 2017 ya, kami bangkit kembali. Ya, kami bangkitkan kembali okokan itu. Ya, kami bikin bentuk yang bersifat kreasi baru seperti yang kami tampilkan untuk di hari ini. Ada yang kami namakan di sini ada juga ada gongnya seperti yang sudah ada gongnya, ada tawo-tawonya, ada okokannya, itu tak kalah penting karena itu sebagai pedoman. Dan juga ada tek-tekannya yang tiang bilang tadi, dan kami tambahkan juga ada ceng-ceng kopiak ya. Itu kami tambah ceng-ceng kopiak, dan terus kami tambah riongnya. Ya, di sini ada riong juga. Dan disinilah kami untuk mengembangkan suatu seni tabuh okokan. Dari asal mulanya terus sampai sekarang ini kami bentuk okokannya itu berbentuk sedikit kreasi. Itu asal mulanya pada saat dari petani, dari membajak sawah itu.
Sekarang Tiang akan perkenalkan alat yang Tiang sampaikan tadi. Nah, sekarang Tiang akan perkenalkan yang di samping saya di paling ujung itu namanya kempul, ya, kempul. Dan di sini yang sebagai ujung tombak Tiang anggap ya, ini okokannya, tapi sekarang sudah dimodifikasi dalam artian sudah ada apa? Hiasan dari lukisan, ya, supaya ini kelihatan bagus. Kalau dulunya kan tidak dilukis, nggih. Ya, sekarang sudah dilukis supaya kelihatan bagus untuk penampilan. Ya, dan sekarang ini ada tek-tekan yang Tiang bilang tadi, ada di pada saat mengusir burung juga ditambahkan tek-tekan, ada juga dari petani kami dulu membuat tek-tekan itu. Dan selanjutnya kami juga tambahkan ceng-ceng ya, seperti Tiang bilang tadi, ini ceng-ceng kopiak ya. Ini sudah kami modifikasi dari segi okokan, kami isi ceng-ceng ya. Ceng-ceng itu sudah dikenal di masyarakat. Ini ceng-ceng kopiak ya, pukulannya tradisi boleh dan juga pukulannya boleh cak besik, boleh yang dinamakan cak besik ya, cak telu ya, cak limo, 6 ya, itu juga cak itu ada. Itu boleh nih untuk zaman sekarang. Dan terus ini ada tawo-tawo ya, ini tawo-tawo seperti yang bilang dulunya, karena tawo-tawo tidaklah begitu pesat, tapi sekarang ini ada tawo-tawo fungsinya untuk tempo. Ini penghemat lagu ya, tempo ini yang memegang peranan tempo dia. Cepat lambat lagunya ini yang berperanan sebagai memandu gending itu sendiri. Ini sekarang nama tawo-tawo. Dan terus kami tambahkan seperti yang Tiang bilang tadi, kami modifikasi sedikit. Kalau dulunya tidak berisi riong. Nah, ini sekarang kami isi riong. Fungsinya ini adalah melodi. Ya, itu ada melodi supaya gampang dari pemain okokan, bila mana diisi vokal, dia mengikuti melodi riong ini. Ya. Dan yang terakhir itu ada namanya gong. Gong ini kalau ini fungsinya di pas terakhir gending itu. Nah, kalau di sini kami dokokan, kami bentuknya gila. Ya, di gila itu ada hitungan 4. Sir pur sir itu hitungan 4. Nah, itu yang yang perkenalkan dari alat-alat yang kami pakai di dalam okokan yang berada di Banjar Anyar di Dajanpuri.
Dikit yang informasikan untuk pembuatan okokan ini, kalau ingin bagus ya, itu kemungkinan 1 bulan. Kalau ingin bagus, karena di sini pencarian kayu dulu, ya dari proses kayu dulu, ya kayu ini harus memang betul-betul besar ya, besar ini kayunya, dan setelah didapatkan kayu ini ditebang, tidak langsung diproses, ya didiamin dulu supaya air-air dari kayu itu hilang dulu. Nah setelah itu sekitar 1 minggu baru kita proses. Ini untuk okokan kita proses pelan-pelan, itu pun tidak boleh sembarangan. Kalau dulunya kami pakai kapak ya, kapak itu ngelek-ngelek. Kalau sekarang sih ada sensor kecil ya, sensor kecil itu bisa lebih cepat ya membuat suatu gininya supaya berbentuk dia. Dan itu pun tidak boleh gegabah asal-asal potong, karena di sini ada ukurannya. Kalau di sini itu ini okokan yang paling besar ya ada 80 cm. Dan juga pembuatannya kalau terus ya terus maksudnya jarang liburnya untuk pembikinan ini. Mungkin 20 hari untuk pembikinan. Kalau diambil dari penebangan mungkin 1 bulanan. Kalau kita ambil dari penebangan. Karena di sini prosesnya pembuatannya cukup lama dan sudah berbentuk akan membuat lubang. Lubang inilah nanti akan menyesuaikan bunyi apa tidak. Bagaimana bunyinya? Mau nggak dia tuh berbunyi apa enggak? Kalau dia tidak mau berarti perlu lagi dilubangin. Karena di bawahnya ini ada lubang besar gitu, dia bentuknya melengkung, cembung ya. Kalau dia belum berbunyi lagi dilubangin. Makanya untuk pelubangan itu pelan-pelan, tidak boleh sekali tus, tidak boleh seperti itu. Pelan-pelan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita coba, sedikit demi sedikit kita coba, terus kita coba. Itu. Dan di tengahnya untuk pemukulnya itu ada namanya palit ya. Palit itu ada dua balok ya, itu di tengahnya
ada yang memegang tuh adalah tali ya. Itu dia berfungsi seperti ini dia. Dua itu. Dua nih isinya di tengah itu. Kalau dia tidak bunyi, lagi dikeruk dia di dalamnya niki. Prosesnya setelah itu, setelah mau berbunyi, sekarang ini zaman sekarang ya, ada catnya dan juga ada lukisannya. Zaman sekarang, tapi zaman terdahulu leluhur kami itu tidak bercat ya. Karena dulunya kan sulit ya gininya, tapi sekarang supaya kelihatan bagus, pada saat pementasan itu kami cat seperti ini. Kami di sini, di sanggar kami ini sudah ada bentuk okokan yang jumlahnya itu 60 orang. Ya, kami itu diminta ya, seperti di Kabupaten Tabanan, Pemkabnya menyuruh kami pentas untuk menyambut tamu. Seperti contohnya gubernur, ya penyambutan Bapak Gubernur Bali. Kami pentaskan karena kami disuruh dari pimpinan kami. Di Tabanan kami pentaskan okokan. Dan selanjutnya di kantor-kantor juga bila mana kami diperlukan. Seperti kemarin-kemarin di Kejaksaan Negeri Tabanan ya. Itu kami juga pentaskan. Dan juga pada waktu ini juga ada di TNI ada kegiatan itu penyambutan kasad ya. Kami juga sambut dengan okokan. Itu bila mana kami diperlukan, kami disuruh untuk mementaskan. Kemarin di provinsi kami disuruh untuk mementaskan, kami pentaskan juga okokan ini. Yang pokoknya siapa yang menyuruh, kalau sudah ada suratnya ataukah bagaimana, kami akan tampilkan okokan ini.
Harapan tiang, khususnya dulu di marga ya, karena kami sudah dari zaman terdahulu sudah punya okokan dan sekarang sudah bangkit kembali. Dan tiang harapan untuk kedepannya, anak-anak muda kita harus ikut serta melestarikan seni budaya okokan yang ada di marga, khususnya bila mana nanti ada okok-okokan yang ada di Kabupaten Tabanan, karena okokan dan tek-tekan itu adalah ciri khas Kabupaten Tabanan. Yang harapkan kepada regenerasi muda, mari kita bangkitkan okokan yang ada di Kabupaten Tabanan dan kita lestarikan terus okokan ini, karena ini adalah ciri khas Kabupaten Tabanan.